Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rooftop Cafe Wilis Indah, Kota Kediri. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan pengalaman berhaji pada waktu tahun kemarin atau tahun 2023. Pada konten yang sebelumnya sudah sampai part ataupun bagian keempat. Sebelum kita memasuki inti daripada kegiatan ibadah haji, kami akan menyampaikan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa yang lebih penting lagi, bawa obat batuk yang agak banyak. Terserah obat batuk yang Anda cocok. Karena di sana mau tidak mau sepertinya pasti harus kena batuk. Nah, itu kalau kita antisipasi sebelumnya. Jadi bahkan sebelum ada gejala itu kita minum dulu untuk antisipasi juga bisa itu. Karena apa? Supaya nanti kalau memang terserang tidak parah-parah amat ya. Seperti saya juga mengalami, tapi alhamdulillah tidak begitu parah. Itu kemudian saya akan menyampaikan waktu di Masjid Nabawi. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan haji, saya pada bagian ini akan saya sampaikan apa-apa saja ataupun sebaiknya bagaimana kita di Masjid Nabawi. Untuk sholat di Masjid Nabawi Arba'in seperti yang sebelumnya saya sampaikan ataupun saya sarankan untuk kita tertib dalam menjalani jamaah supaya nanti dalam waktu yang mepet ataupun 8,5 hari 8 lebih separuh hari atau 2/3 hari itu kita sudah bisa melaksanakan arba'in. Kemudian ini lagi mumpung ingat ya, bawa termos kecil. Termos untuk minuman itu, bawa teh hangat ataupun kopi itu dibawa kalau kita mau berangkat tahajud di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Itu sangat membantu sekali. Kalau minuman air putih, air zam-zam di sana sudah tersedia banyak. Tidak bawa juga tidak apa-apa. Tapi kalau bawa itu nanti akan lebih nyaman lagi. Karena apa? Kita sholat tahajud jam 1, jam 2 malam, nanti kita lanjut subuh, lanjut duha, itu agak panjang durasinya. Itu kita bisa di sela-sela itu kita bisa minum kopi ataupun teh hangat ataupun teh panas di termos kecil gitu aja ada. Begitu, itu sangat membantu untuk kekhusyukan kita, untuk kenyamanan kita. Kalau untuk di Masjid Nabawi itu kita berusaha di sholat di sekitar Raudhah ya, tetap di lingkup Raudhah. Itu karena di sana itu ada pembatasnya, itu untuk memang orang-orang khusus itu yang di dekat mimbar itu. Tapi kita jamaah tetap diberi kesempatan juga di tandanya di itu lingkungan Raudhah ataupun kawasan Raudhah itu di tiangnya itu ada lapisan emas. Nah, di situ kalau kita sholat di situ, mengingatkan di situ ya kita juga harus berkorban waktu, karena kita harus istilahnya nyanggong lah sebelum itu dibuka untuk ke Raudhah itu. Tiap hari seperti itu antri itu. Jadi nanti akan tahu sendiri mana lewat pintu mana Raudhah itu akan dibuka. Ya kita antri saja sambil kita tilawah atau sambil kita sholat sunnah di situ. Nanti kelihatan kok orang itu antri di situ, nanti akan dibuka. Nanti begitu dibuka itu berebut untuk masuk ke Raudhah. Itu kemudian jangan lewatkan, itu asik sekali itu. Kemudian di Masjid Nabawi itu juga
ada volunteer-volunteer untuk membetulkan bacaan kita. Jadi jangan lewatkan setelah sholat maghrib, setelah sholat asar, setelah sholat duhur. Itu cari itu volunteer. Biasanya pakai rompi hijau itu. Kalau ada yang pakai rompi hijau itu, kita ya ngomong dengan bahasa isyarat saja bahwa kita mau membetulkan bacaan Fatihah kita, bacaan surat-surat pendek kita. Itu nanti akan diterima. Bahkan pengalaman saya di sana, saya waktu itu disuruh ngulang-ulang juga Al-Fatihah saya, terutama Shiratal Mustaqim itu, Shiratal ladzi itu semacam itu harus diulang. Kemudian bahkan saya sempat diberi nomor WA-nya volunteer-volunteer yang ada di sana, terutama Pak Syekh Sa'ad. Itu kita bisa membetulkan bacaan kita, Fatihah kita terutama kita betulkan di sana. Kemudian untuk tempat di Masjid Nabawi itu ada rooftop, jadi ada tempat yang di atas, sholat di atas. Bila ada kesempatan coba saja di sana, biar nanti kita mempunyai nuansa yang tersendiri di rooftop itu. Itu saya 2 kali ke sana. Masuknya rooftop itu di samping pintu Babu Salam, yaitu kalau kita mau ziarah ke makam Nabi, masuknya dari situ, itu sebelahnya itu langsung naik ke atas, itu ada petunjuknya. Coba saja, pokoknya selagi di sana, coba saja tempat-tempat yang ada di Masjid Nabawi. Nikmati tempat wudhu, tempat toilet yang di pelataran Masjid Nabawi itu. Kalau masalah minum, saya kira enggak akan di sana penuh semuanya air zam-zam di dalam masjid itu. Kemudian setelah sholat subuh itu biasanya jamaah laki-laki itu disuruh keluar semuanya, karena nanti di pinggir itu akan diberi sekat ataupun hijab, itu untuk memberikan kesempatan jamaah wanita yang dari belakang itu masuk ke raudhah. Itu setiap subuh seperti itu. Jadi saya sempat mengalami seperti itu. Jadi semuanya laki-laki suruh minggir semua. Jadi kita di pelataran. Jadi kita manfaatkan waktu itu untuk menanti suruknya ataupun sholat suruk isrof, itu kita tilawah di pelataran, Mas. Nikmat sekali kita ngaji di pelataran itu. Jadi pengalaman saya ada di video saya itu. Saya tilawah dan didengarkan oleh orang-orang Nigeria, orang-orang Yaman, dan dia memberi apresiasi kepada saya. Ada videonya semacam itu. Jadi suka sekali dia mendengarkan tilawah dari orang-orang Indonesia. Itu yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian jangan khawatir, semua jamaah haji nanti akan diberi kesempatan sholat di raudhah atau di bawah mimbar mimbarnya Nabi. Itu pasti itu, selagi dengan syarat ketua kloter ataupun ketua rombongan mendaftarkan ke pihak Masjid Nabawi. Nanti akan dijadwal kita jam berapa, terus hari apa, itu nanti akan ada jadwalnya. 1 kali aja. Terus kemudian kalau trik untuk beberapa kali, ya kita ikut rombongan yang lainnya. Seperti itu, seperti teman saya Nuril yang dari Mojokerto itu, berapa kali dia sholat dan berdoa di raudhah. Itu bisa berhasil terus. Tapi kalau saya nyoba 2 kali aja, saya udah gagal terus itu. Saya sudah keliling semua seluruh Masjid Nabawi itu, mau masuk rombongan dari Jawa Barat, ternyata waktu mau masuk baru tinggal 1 langkah itu saya kentut. Waduh, saya wudhu. Waktu kembali mau masuk lagi, antrian panjang itu. Itu ternyata begitu giliran saya mau masuk sudah di stop. Ya Allah, ini mungkin saya tidak dikendaki sama Allah ini untuk berbuat curang nih.
Karena jatah saya memang sholat di Raudhah, berdoa di Raudhah itu hanya sekali. Memang jamaah haji yang diberikan 1 kali. Tapi bisa trek itu beberapa kali. Seperti teman saya Nuril dari Mojokerto itu. Seperti itu. Begitu yang di Nabawi, jangan lupa bawa obat batuk agak banyak. Itu kalau yang lainnya mungkin terserah. Tapi obat batuk itu sangat-sangat kunci sekali. Karena saya sempat memberikan kepada jamaah yang lain juga. Itu sementara yang di Masjid Nabawi kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk arba'in supaya tertib. Karena ingat sewaktu-waktu jadwal kita ke Makkah untuk ambil mikot di Bir Ali ataupun untuk melakukan umroh itu bisa juga dimajukan. Jadi kalau dimajukan konsekuensinya kita kehilangan waktu sholat, waktu arba'in di Masjid Nabawi. Tapi kalau kita tertib itu pas, saya itu sebetulnya dapat bonus mestinya 2 kali 2 waktu sholat. Tapi ternyata karena diajukan akhirnya saya dapat bonus hanya 1 kali sholat. Jadi saya arba'in sudah terpenuhi, pas itu kita diajukan. Itu sementara untuk hal-hal yang harus kita lakukan di Masjid Nabawi supaya kita bisa ambil arba'in, menikmati fasilitas yang ada di Masjid Nabawi, termasuk juga kita meningkatkan kualitas bacaan kita dengan kita tahsin ataupun kita tahsin kepada volunteer yang ada di masjid. Banyak sekali di sana. Cirinya pakai rompi biasanya seperti itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.